Halo, selamat datang lagi di YouTube saya, Ragua Lewe. Gimana kabarnya kalian semua? Saya harap teman-teman, subscriber saya, atau orang yang akan subscribe sama saya dalam keadaan yang baik. Tapi kalaupun nggak dalam keadaan yang baik, nggak apa-apa juga. It's been a long time. How are you guys? Saya harap semuanya bisa sehat, saya harap semuanya terkendali. Saya terakhir nge-YouTube itu sekitar tahun 2016. Yang berarti sudah 10 tahun semenjak saya bikin konten secara konstan. Many things has happened in my life. Many things happen di dalam seluruh kehidupan saya. Kamu pun yang mungkin pada waktu subscribe YouTube saya masih kecil, masih muda, masih bocil. Mungkin kamu pun udah dewasa. Dan kamu mungkin sudah punya tantangan berbeda dibanding pada waktu kamu masih muda. Pada waktu kamu masih kecil dulu. Mungkin dulu kamu pengen banget jadi YouTuber, dan sekarang mungkin kamu udah menyadari bahwa kehidupan gak seperti yang kita bayangkan, dan many things change in our society dan di dalam kehidupan kita. Saya pun berubah. Kalau untuk menyegarkan kamu, saya dari 2014, 2015, 2016 saya banyak bikin YouTube, especially dalam konteks lagu Inggris jadi Indo, konten lawak sedikit dan konten cover lagu sedikit. Dan beberapa orang tahu saya dan cukup tahu sepak terjang saya pada masa itu. Dan saya ingat saya pun bisa masuk kategori salah satu kreator yang mungkin generasi kedua atau ketiga. Saya lebih tidak setua Edozel atau Reza Arab Octavian atau Skinny Indonesian, tapi saya seangkatan atau ngaku seangkatan dengan teman-teman saya itu Tommy Lim, Chandra Leo dan sebagainya, yang mungkin bagi kalian sendiri udah dianggap tua mereka ya. Ya, kalian bayangkan mereka tua, saya lebih tua lagi. Saya sekarang sudah ada di usia yang jauh lebih banyak dibandingkan sekitar 10 tahun yang lalu. And many things happen in my life. Dan mungkin seperti yang kamu tahu, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya pengalaman kehidupan, perspektif kita pun berubah, dan apa yang kita pikirkan dulu penting sekarang jadi nggak penting, dan apa yang kita pikir nggak penting sekarang jadi penting. Dan itu yang bikin saya banyak berubah. Saya share sedikit deh. 2016 itu adalah tahun yang sangat gak mudah bagi saya. Lagu Inggris jadi Indo lagi naik-naiknya, dan tahun-tahun itu cukup lumayan. Tapi 2016-2017 itu nggak mudah, karena 2016 adalah masa dimana saya putus dari pacar saya yang cukup lama, yang 6 tahun mungkin we're in relationship. Kalau dapat motor Aerox bisa dapat 3 dengan cicilan 2 tahun, atau cicilan bisa dapat 2 dengan cicilan 3 tahun. Dan it was tough moment in my life, dan selama 10 tahun ini pun Tuhan membentuk saya. Now, saya bukan konten kreator musik lagi, saya bukan lagu Inggris jadi Indo lagi. Tuhan dalam membimbing saya dalam banyak hal. Now I'm a legit songwriter, tapi saya pun lagi jarang nulis. Tapi most of all, I'm a pastor. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Mungkin pada waktu kamu berpikir kata hamba Tuhan, mungkin kamu pikir, this is gonna be boring. No, percayalah, kasih saya kesempatan untuk bisa menjelaskan banyak hal dulu. Karena kekristenan atau iman yang saya percaya mungkin akan lebih menarik lebih dibanding yang kalian bayangkan. Walaupun mungkin kalian tidak mempunyai iman yang sama dengan saya. Tapi many things happen, so saya dari keluar dari YouTube, capek. Saya sempat jadi penyanyi kafe, klub. Saya ngurusin banyak hal. Terus sempat jadi host untuk party. Kemudian saya capek entertainment, saya lelah, burn out di tahun 2017. Dan dari 2015 sebenarnya Tuhan sudah panggil saya untuk nggak cuma jadi entertainer, tapi menjadi builder, menjadi pembangun kehidupan, bukan cuma sekedar menghibur kehidupan. Karena orang menghibur, dia akan happy sebentar, tapi kemudian hidupnya balik lagi ke dalam tekanan yang sama. Tetapi orang yang pembangun, dia akan menerima orang apa adanya, tapi dia akan terlalu peduli untuk membiarkan orang itu ala kadarnya. Dan Tuhan kasih saya vision untuk become a life builder. Makanya sekarang saya jadi pembangun. Kalau tanya pendatang seperti apa, I'm a typical life builder. Nah, saat ini pun saya udah mengalami pasang surut kehidupan. For information, saya punya istri 1 dan anak 1. Istri saya berbeda dengan yang mungkin kalian dulu lihat di social media. Tapi saya jauh lebih bahagia sama dia, makanya saya nikahin. Jadi pacaran lama nggak selalu berarti kamu akan dibawa ke pelaminan, bisa aja kamu cuma berhenti di perempatan. Dan pada masa itu nggak mudah. Saya pikir saya bahagia, ternyata enggak. Dan sekarang I'm far happier.
My daughter, Darlene, tahun ini atau bulan ini umur 3,5 bulan. And she's super cute, super funny, lucu banget, sangat cerdas dan sangat cantik. Bahkan beberapa orang udah sering nanya sama saya, Master, besanan yuk. Saya pikir baru 3,5 bulan. Dan istri saya cantik, very smart, very strong. Mungkin kalian berpikir bahwa ini dia seorang alpha female, ya. Tapi saya ngomong begini karena saya lagi juga mau latihan lagi. Saya setelah 10 tahun saya melayani sebagai executive pastor saat ini. Saya nulis lagu rohani dan juga lagu sekuler. Lagu sekuler saya meledak banget. Nyanyiin Mawar Rejong dan nyanyiin banyak artis lain seperti Suara Kayu, Hanindia dan sebagainya. Tapi pelayanan saya pun berdampak saat ini. Kalau kalian cek di Instagram saya, I am known as a pastor, sebagai seorang yang suka melempar pemikiran di social media, dan juga sebagai seorang executive pastor di satu gereja namanya New Wine International Church, di mana gereja itu dipenuhi dengan jemaat yang lebih muda dibanding rata-rata gereja di Jakarta, especially di rata-rata gereja di Indonesia. So I had a full life. Saya menikmati hidup saya sekarang, tapi ada banyak hal-hal yang ada di hati saya yang nggak sempat saya bicarakan di Instagram, karena Instagram terlalu pendek dan saya membutuhkan ruang lebih banyak untuk bisa menjelaskan framework yang penting. Kenapa? Karena kalau kamu cuma mau cari jawaban, ya memang bisa cari di Instagram, bisa pendek aja. Tetapi kalau kamu nggak nangkep cara berpikirnya, maka kamu hanya akan seperti orang yang dikasih ikan tapi nggak dikasih kail. Dikasih ikan, akhirnya ikannya habis, kamu nggak tahu harus buat apa. Kamu nggak tahu harus menunggu belas kasihan dari siapa. Tapi pada waktu saya berikan framework, maka yang saya berikan tuh kail. Sehingga kamu bukan cuma sekedar bisa dapat ikan, tapi kamu bisa dapat ikannya lagi. Dan saya menyadari bahwa Instagram bukan sesuatu yang cocok di situ. So dengan dorongan dari teman-teman saya, adik-adik saya memutuskan untuk berkarya lagi di YouTube. Gini, kalau kalian mau cari visual yang bagus, percayalah, saya bukan orangnya. Saya tidak bisa berharap, atau kalian jangan mengharapkan bahwa ini akan jadi visual super bagus, super keren. Karena ini dibuat dengan ala kadarnya, dengan sebisa yang kita lakukan, dengan sepresentable mungkin. Ini juga istri saya yang ngurusin. Jadi if you just looking for a visual gimmick, kamu salah channel. Tapi kalau kamu punya banyak pertanyaan dan kamu ingin membentuk sesuatu di pikiranmu, ada banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan mudah, dan ada hal isu-isu soal adulting yang kamu butuh go deeper, atau isu yang kamu nggak bisa jawab dengan mudah, maka maybe channel ini bisa jadi tempat bagimu untuk jadi teman untuk pikiranmu berkembang, untuk kamu adulting. Di channel ini saya akan belajar tentang iman, saya akan ajarkan tentang pembentukan spiritual dan rohani, pembentukan mental, ada mental health juga, ada leadership juga, relationship juga yang akan saya bagikan dari pengalaman saya putus, terus berpacaran, bertunangan, menikah, dan punya anak. Dan saya bisa pastikan ini sesuatu yang relatable. Nah, tapi jangan cuma cara yang relatable, tapi belajarlah untuk kamu bisa nangkap walaupun belum relate. Kenapa? Karena saya juga punya tugas untuk membantumu memperluas pikiranmu, sehingga apa yang tadinya kamu anggap masalah bisa aja pada waktu saya bawa kamu ke level yang lebih tinggi, itu ternyata bukan masalah lagi. Kalau misalnya kamu terbiasa level lobby, saya ini lagi mau bawa kamu ke level 20 atau lantai 30, di mana kamu bisa lihat hal lebih luas. Dan kamu bayangkan kan, begitu kamu lihat hal lebih luas, tiba-tiba yang tadinya masalah sudah tidak masalah lagi, dan muncul masalah baru, perspektif yang baru. Tapi itu bisa jadi penyegaran. So if you guys looking for tempat di mana kamu bisa jadi bercerita, dan konten atau pengajaran atau pemikiran yang bisa jadi temanmu untuk adulting, di mana pertanyaan-pertanyaanmu bukan cuma ditanya tapi dikritisi, dan itu juga akan menunjukkan siapa hati dan pikiranmu di dalam imanmu, di dalam pembelajaranmu, yang mungkin dengan sedikit selera humor. Maybe I'm your guy. Selamat berpartner dengan saya. Semoga kita bisa jadi partner yang baik, dan semoga kamu juga semangat menjalani kehidupan dan perjalananmu menjadi dewasa. Thank you. Inilah pembukaan saya. God bless you.